صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. انصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masyaallah habaib, masyaallah ikhwan hadirin jamaah Majlis Kampung Muara Musalla Al-Jannah rahiman rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah di malam yang ke-12 daripada bulan Zulqa'dah kembali kita dikumpulkan Allah di musala yang penuh berkah ini untuk melanjutkan kembali kebiasaan baik kita yang Allah karuniakan untuk kita, yang Allah pilihkan kita menjadi orang daripada bagian amal yang soleh yang dicintai Allah ini. Mudah-mudahan tidaklah kita didatangkan oleh majlis ini kecuali Allah hendak mengampunkan dosa-dosa kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah meridai kita, merahmati kita, dan Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia wal akhirah. Dan kalau di antara kita ada yang sakit, disembuhkan Allah, dan mudah-mudahan keberkahan di majlis pun Allah berikan untuk keluarga kita di mana mereka berada, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita di majlis ini Allah lapangkan kuburan orang-orang yang telah meninggal dari keluarga kita, Allah terangkan kepada mereka, Allah berikan nikmat kepada mereka. Dan yang masih hidup di mana pun keluarga kita dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari segala kemaksiatan, dari segala barak dan musibah, dari segala hal-hal yang buruk. Dan kita semua dan mereka pun istiqamahkan dalam taat sampai kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur ala ta'ati rasulullah wa yarda'an ankum jemain ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, melanjutkan kembali pembacaan daripada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimani rahimakumullah. Masih seputar pembahasan mengenai afatul lisan, ya, keburukan yang muncul dari lisan manusia. Masya Allah ikhwan, mungkin antum yang rajin ikut majlis kami, pembahasan tentang afatul lisan ini kita dengan tanpa sengaja dibaca di beberapa majlis dalam satu minggu ini secara berurutan, tapi dari kitab yang berbeda, majlis yang berbeda dengan kitab yang berbeda, dan pembahasan sama tentang afatul lisan. Apakah ini isyarat ya buat kita untuk hati-hati? Mungkin zaman kita sekarang kita harus nak jaga lidah lebih. Begitu banyak keburukan-keburukan yang dimunculkan oleh lidah, ya, baik itu di majlis Munawar, majlis Abi Ma'alim Nang, ya, termasuk di sini dari awal sampai sekarang juga majlis Diwaspada, pembahasan seputar tentang afatul lisan, keburukan yang muncul dari akibat lidah manusia. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Kemarin pembahasan kita yang masih tersisa belum selesai tentang bab ta'rid wa tauriyah, yaitu ungkapan ucapan yang kita ucapkan secara zahir ini tidak ada kebohongan, tapi dimaksudkan terselip di dalamnya ada kebohongan. Maka dihukumkan secara zahir kita tidak berbohong, tapi ternyata di dalamnya ada kebohongan. Nah, tergantung tujuan. Kalau ini digunakan untuk suatu yang sifatnya menipu, merugikan orang lain, maka itu tentu menjadi dosa dan jangan sering dilakukan. Tapi kalau kita lakukan hal itu untuk suatu kemaslahatan, untuk suatu keselamatan, untuk tidak merugikan orang dan kita pun tidak dirugikan, dan tidak ada jalan secara sharih dengan sidik, tidak ada jalan celah kita nak ngomong terang-terangan. Kalau kita ngomong terang-terangan tanpa tauriyah, maka kita akan mengalami suatu musibah, akan ada suatu keributan. Misalnya boleh kita menggunakan tauriyah ini. Tauriyah ini lebih afdal daripada kita berdusta. Jadi kalau tingkatannya pertama sharih, mana sharih itu ngomong apa adanya. Nah, ngomong apa adanya perlu dipertimbangkan, kira-kira bakal jadi balak, musibah, kebaikan atau keburukan. Ketika itu kita lihat kalau ngomong sharih itu akan menimbulkan suatu keburukan, apalagi hal yang sifatnya membahayakan, sebagaimana sudah sering kita bahas dalam kitab ini,
maka kita boleh untuk berdusta. Tapi sebelum berdusta di situ kita ada satu pilihan yang lebih meringankan, yang namanya tauriyah tadi. Ya, ungkapan yang kita ucapkan secara zahirnya itu tidaklah bohong, tapi di situ ada maksudnya suatu kebohongan yang kita lakukan. Tapi sekali lagi ini perkara harus kita gunakan untuk hal yang positif, maka tidak menimbulkan dosa. Tapi kalau kita lakukan dengan untuk suatu hal yang negatif, bahkan akhirnya menjadi kebiasaan kita dalam perdagangan, dalam muamalah, selalu ngambil celah khilah seperti ini, maka itu bisa na'udzubillah min dzalik, mendatangkan dosa dan bisa menjebak kita kepada kedustaan. Bisarahah yanalu rahah, dikatakan kadang-kala dengan terus terang itu kita ngerasa tenang. Ya, dengan kita terus terang kita ngerasa tenang, nyaman. Tapi ada kalanya tidak bisa tenang kita kalau kita ngomong terus terang, wong ini bakal ngamuk, wong ini bakal marah. Nak dibohongi kita tak berani bohong, maka boleh kita berucap tauriyah kemarin. Nah, terakhir yang kita bahas kemarin, ada lagi satu ungkapan yang lebih rendah lagi daripada tauriyah lagi. Tidak ada unsur kebohongan sama sekali, tapi bisa menyelamatkan kita dari suatu keburukan. Ya, dicontohkan kemarin, misal ada orang mencari seseorang. Nah, kalau mencari tadi untuk tujuan yang buruk, mencari untuk tujuan buruk, misal kita contohkan kemarin, kita punya anak kita ini dijemput oleh kawan-kawannya nak diajak main di waktu yang tidak tepat, misalnya nak diajak main futsal antara maghrib dan isya, atau diajak permainan yang melalaikan. Sedangkan kita tahu ini pergaulan teman-temannya bukan teman-teman yang baik. Ketika datang teman-teman menanyakan tentang perihal anak kita, ya, ngetok pintu, assalamualaikum, atau kebetulan kita ada depan rumah, mereka mengucap salam, misalnya katakanlah assalamualaikum, salam ibu atau bapak, ngomong sama kita, maaf om, Udin ada tak? Ada Udin tak? Udin itu anak kita, misal. Ini tahu kita, ini budak nak ngajak main, kita tahu mengaul-gaul sama budak-budak ini, anak kita tak jadi baik. Maka kita nak ngomong ada, jujurnya yang tidak mendatangkan keuntungan ini. Ya, pasti dia nuntut anak kita biar tak boleh mentuh tapi anakku jadi musuh. Nah, kita katakan tak katik, berbohong. Nah, boleh dengan cara ada satu yang tadi tauriyah tadi. Nah, sekarang ada yang lebih dari tauriyah, kita ungkapkan dengan kalimat seperti diucapkan dengan utlub fil masjid, ya. Oh deh, ini coba kamu jenguk di lapangan depan situ, coba jenguk di toko depan Alfamart itu. Kalau misalnya budak tadi itu memang orangnya galak ke masjid, coba lihat di masjid barangkali. Coba lihat barangkali di masjid. Nah, itu tidak ada kebohongan, tidak ada pula penipuan sama sekali. Artinya kita cuma nyuruh coba jenguk. Aku tak ngomong ado. Aku tak ngomong ado, coba jenguk di lapangan. Kita kan seperti itu. Biasanya kalau sudah dia ngomong macam itu, pikiran kita berarti si Udin mungkin ada di lapangan. Apakah berbohong seorang ibu tadi? Tidak. Dia tidak berbohong. Kita ngomong sama kawan anak kita tidak bohong. Siapa? Naknya apa? Nyai siapa? Udin ada pak. Udin ini coba kamu jenguk di depan Alfamart situ. Sudah jenguk beda kati sudah. Bukan berarti kita ngomong anak kita ada di situ. Nah, ini lebih abdul daripada tauriyah. Kalau tauriyah kan ada unsur kebohongannya. Ya, seperti yang kita gambar kemarin, ketika kita tadi itu kebetulan misalnya lalai, ketiduran, sudah janjian sama kawan, janji jam 3:04 harus sudah kumpul, sedangkan dari rumah kita ke tempat itu butuh waktu setengah jam, kita jam 3 masih di rumah, tiduran, bangun-bangun kawan kita ngebel, pasti nggak kawan kita ngebel, kita langsung mentu dari rumah, tegak pinggir jalan, mana kau Din? Akulah di jalan, ini tauriyah, bohong tak kita? Tidak bohong, memang di jalan, tapi tujuannya bohong, ya, untuk meredam biar kawan kita tidak marah. Atau seperti yang gambar kemarin, mati ke mesin motor, ya, ini mesin motor anak lagi mati, motor anak tidak pacak jalan, mesinnya mati, memang kita mati ginian, ya. Nah, itu tidak bohong, memang nyata motor mati mesin kita matikan, tapi di situ ada penipuan, yang mana kalau orang-orang itu tahu ternyata kita ini ada khilah, ada permainan di situ, mereka akan marah. Maka janganlah ikhwan sekali-kali untuk menggunakan tauriyah ini untuk suatu yang sifatnya ya menganggap suatu hal yang sepele, menggampangkan, hanya jadi kebiasaan. Ya, banyak sekali kita contoh kemarin. Tapi kita lanjut ikhwan rahimakumullah apa yang dituangkan Imam Nawawi dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ghairuhu, dan berkata sebagian ulama lagi, kharaja abi fi waqti qabla hadha wa kana asy-sya'bi yahuttu da'irah wa yaqulu lil jariyah
da'i asabi'aka fiha wa quli laisa huwa hahuna. Wa mithla hadha qaulun nas fil ada liman da'a lit-ta'am ana ala niyah muhuman annahu sha'im wa maqsuduhu ala niyah tarkul akal wa mithluhu basarta fulanan fayaqulu ma ra'aitu ay ma darabtu ri'atahu wa nadhairu hadil katsirah. Nah, contoh lagi beberapa contoh seperti ungkapan coba jengok di masjid, coba jengok di Alfamart tadi. Nah, boleh jadi dicontohkan lagi di sini. Kharaja abi fi waqtin qabla hadha. Ya. Apa kita misalnya baik ya seperti tadilah, ada orang datang dengan tujuan yang tidak baik terhadap anak kita seperti anak-anak tadi. Anak kita tadi kita suruh keluar, pas kawannya datang suruh keluar sebentar. Keluar, ya keluar dari rumah, samping rumah atau belakang rumah. Sudah anak kita keluar, lalu kawan nanya, "Ibu, Udin ada enggak?" "Oh, barusan keluar tadi." Barusan tadi keluar. Padahal keluarnya bukan keluar kemana, keluar dari rumah ke halaman rumah. Nah, seperti ini juga boleh tidak ada kebohongan, memang keluar. Itu kalau memang kondisi yang memang ya kita butuhkan untuk menghindari kebohongan. Ya, itu jenis-jenis mirip juga dengan tauriyah tadi. Lalu dicontohkan lagi ada orang yang bertanya. Ini contoh-contoh ini afwan mudah-mudahan kita selamat ya. Bukan untuk kita gunakan untuk suatu kesalahan ya, tapi untuk pertama ilmu, kedua kita tahu kalau apa yang kita gawe saat melakukan seperti ini kita tidak dalam kesalahan. Arabtu syarr la li syarri walakin li tawaggi, kata ulama. Aku tahu tentang suatu kejahatan bukan untuk melakukan kejahatan, tapi untuk melindungi diriku dari suatu kejahatan. Ketika kita tahu mana cara mungkar motor wong tanpa susah, macam-macam lah bentuk kejahatan kita pelajari, kita tahu. Tujuan kita bukan untuk belajar kejahatan untuk melakukan kejahatan. Arabtu syarr la li syarri. Aku tahu kejahatan bukan untuk melakukan kejahatan, walakin litawaggi, untuk menjaga diri aku, keluargaku untuk tidak terjebak dalam kejahatan sebenarnya. Termasuklah apa yang kita sampaikan kemarin ya. Tauriyah kalau jangan dijadikan suatu permainan dengan suatu suatu untuk kita akhirnya menggampangkan urusan. Gampang lah kayak kalau itu Cak Ustaz ngomong semalam tuh lah. Nyantai be kalau kawan kita telepon ketembokan denget. Tahu ketembokan. Tembokan tuh bahasa bini ini bahasa lama. Lebih lama lagi strat. Tahu strat. Nambah ada banyak tahu ya strat. Strat tembokan itu artinya jalan. Bentuk ke jalan OTW aja kita. La haula wala quwwata illa billah. Nah, contoh lagi di sini dicontohkan seperti seorang mengatakan da'i asabi'aka fiha wa quli laisa huwa hahuna. Ya. Ketika ada orang nanya tentang mencari seperti tadilah. Mencari. Ketika mencari tadi kebetulan yang ada dicari ini anak kita katakanlah seperti tadi ada di dapur. Sementara kita ada di ruang depan. Lalu teman-teman yang tadi memang tidak bagus gelagatnya tadi nyari anak kita. "Ibu, bapak, Pak, Ujang ada, Pak?" "Ujang nggak ada di sini." "Ujang nggak ada di sini." Nggak ada di sini di ruang depan, ada di belakang ada. Nah, seperti itu tidak ada kebohongan. Ya, kita apalagi dengan tujuan yang baik, tapi ya dengan tujuan baik. Hal ini ya tergantung kita lah. Naudzubillah min dzalik. Digunakan untuk sesuatu yang buruk. Digunakan untuk yang buruk jadi dosa. Lalu banyak lagi dicontohkan di sini untuk orang-orang yang so'im, yang puasa dan seterusnya. Ya, orang yang puasa lalu dia bertemu dengan orang yang mengajak dia makan. Kebetulan dia tadi itu menolak dengan cara yang ana sudah makan tadi. Ya, kita puasa. Lalu ada orang ngajak kita makan. Ana sudah makan. Alhamdulillah. Maksud kita sudah makan sahur. Ya, untuk nolak dengan cara halus tadi, nak ngomong anak puasa. Sisip kita tergelincir. Anak puasa. Boleh ngomong anak so'em, anak puasa kalau inti diajak orang berantem. Ya, itu pun kalau pacak tidak harus ngomong ahsan. Ya, tapi kalau memang tidak, kita disunahkan. Memang ini sunnah Rasulullah mengatakan ini so'em. Kalau ketika ada orang ngajak debat, ngajak berantem, ngajak ribut, maka kita katakan ini so'em, alafuan lagi puasa. Ya, 2 kali diucapkan afwan, alafuan lagi puasa. Alafu ana lagi puasa. Pertama ana lagi puasa itu kita ucapkan untuk diri kita, ana lagi puasa. Diriku aku lagi puasa. Kedua untuk orang itu biar dia tahu kondisi kita sedang
berpuasa. Ini sunnah Rasulullah. Ya, kalau kita memang hadapi seperti itu. La ilaha illallah fayaqulu a'tu tayyib lam yahna sawa'un walau halafa ala syai'in min hadha wa wara fi yaminihi lam yahnath sa'an khalaf billahi ta'ala aw khalafa bit talaq aw bi ghairihi fala yaqa' alaihi at-talaq wala ghairihi hadha lam yu'allifu qadi fi da'wa fa in khalafa al-qadi fi da'wa fal i'tibar bin niyatil qadi ila idza halafahu billahi ta'ala fa in khalafa bit talaq fa i'tibar bin niyatil khalif li'annahu la yajuzu al-qadi takhlifuhu bit talaq fa huwa ka ghairi minan nas wallahu a'lam. Tapi di sini banyak dicontohkan oleh beliau sampai seandainya kita harus bersumpah atas suatu hal macam tadi. Madai Pak, kami tak nyengok demi Allah. Kalau sampai daruratnya kita tak gampang untuk menggunakan demi Allah tadi. Demi Allah tidak ada di sini. Demi Allah dia sudah keluar. Kalau memang orang itu sampai sifatnya ancaman, akan mencelakakan anak kita atau mencelakakan seorang yang ada di rumah kita. Ada orang seperti yang kita contohkan kemarin, lari dari kejaran orang ngejar dia untuk dibunuh. Lalu orang nanya sama kita, ada lihat uang pakai baju hijau, celana hitam, masuk sini Pak? Enggak ada di sini. Enggak ada di sini. Di sini itu di tempat kita tegak. Ya, walaupun dia ada di belakang rumah kita. Orang itu makso. Tapi kami lihat lewat sini tadi. Dan di situ gang buntu enggak ada. Pasti ada di sini. Demi Allah enggak ada. Kalau sampai ini urusannya sudah nyawa. Sebelum kita bersumpah kita pastikan untuk tidak meyakinkan mereka untuk bahwasanya tidak katik uang tadi itu. Mereka tetap ngotot, ya kita bersumpah. Seandainya dengan sumpah ini barangkali manusia kalau itu muslim masih punya hati nurani dia akan mundur. Ya sudah, kalau sampai kita bersumpah tidak mungkin berbohong. Nah seperti itu, apakah kita melanggar sumpah? Dihukumnya tidak. Ya, apa kita sebut pun sumpah palsu? Tidak juga seperti itu. Demi Allah dia tidak ada di sini. Demi Allah dia sudah keluar. Ya, demi Allah dia sudah keluar. Nah, sekali lagi ikhwan, yang seperti ini tidak kita gunakan kecuali untuk sesuatu yang sifatnya darurat. Jangan dibiasakan jadi kebiasaan akhirnya jadi pembohong. La ilaha illallah. Qala al-Imam Ghazali rahimahullah, "Wa man kadzdzaba al-muharraman alladhi yujabul fasq ma jarat bihi al-'ada fil mubalaghah ka qawli qultu laka mi'ah marrah." Wa talabtuka mi'ah marrah wa nahu fa innahu la yuradu fi tafhimul murad bal tafhimul mubalaghah. Nah, ada juga kita sering dusta ikhwan. Kita sering ucapkan kalimat ini tidak secara wakil. Dusta itu mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kejadian. Nah kita sering, tapi orang tahu kita ini tidak dikategorikan bohong. Misal, ya, Ana sudah sering nyampaikan sama santri misalnya di pondok tentang satu perihal berulang-ulang. Kalau dihitung-hitung, mungkin Ana nyampaikan itu baru 20 kali. Tapi Ana ngomong, ya Allah wahai santri, beribu kali aku sudah ngomong sama kamu. Beribu kali, padahal baru 20 kali. Nah, ini istilah seperti ini ya sudah lumrah, sudah maklum. Ini bahasa yang digunakan untuk menunjukkan mubalaghah. Mana mubalaghah? Sudah sangat sering. Bukan 1-2 kali. Beratus kali aku sudah nunjuk kau. Padahal baru 7 kali. Ya, beribu kali sudah diingatkan. Sampai mulut berbuih. Tidak pernah berbuih padahal. Ya, itu istilah mubalaghah. Papa nyari duit sampai jungkal balik. Padahal tidak pernah. Ya emang dia sirkus ya. Kalau sirkus jungkal baliknya itu istilah. Nah yang seperti itu tidak dikatakan dusta. Ungkapan seperti itu tidak dikatakan dusta. Ya banting tulang itu kan daging itu. Ya mama sampai banting tulang nyari duit, tapi kalian sia-siakan. Mikir anak yang tidak nyambung, banting tulang. Ya jualan daging apa mama aku. Ya, istilah seperti itu istilah kinayah, menunjukkan sesuatu yang mubalaghah. Mana mubalaghah? Ungkapan yang berlebihan, menunjukkan sesuatu yang banyak, jumlah yang banyak, sampai kita ungkapkan seperti itu. Gimana mati semua ramai? Wah gila, banjir manusia. Banjir manusia. Menyemut. Istilah ungkapan-ungkapan ini boleh kita pakai. Luar biasa lautan manusia. Lautan manusia, kalau lautan kan tidak bertepi. Saking banyak, ungkapan ini dipakai untuk menunjukkan saking banyaknya. Gimana bisa dinasihatin? Keras hatinya kayak batu. Lebih keras dari batu. Hatinya lebih keras dari batu. Itu juga ungkapan. Ungkapan seperti itu sudah lumrah. Tidak kita katakan dusta. Boleh kita pakai seperti itu. Ulama sepakat tidak dikatakan dusta. Tidak masuk kategori haram.
Qultu laka mi'a marrah kagaulika qultu laka, aku sudah bilang sama ente ratusan kali. Wa talabtuka mi'a marrah, aku sudah minta beratus kali. Ungkapan berulang-ulang tidak banyak, tapi kalau sudah sampai ratusan kali itu banyak. Fa innahu la yuradu bihi tafhimul marrat, itu semua tidak menunjukkan bahwasanya itu kedustaan, tapi menunjukkan kepahaman pada kita kali itu marrat karena itu berulang-ulang. Bal tafhimul mubalaghah, itu menunjukkan mubalaghah, artinya suatu yang sangat sudah banyak, sudah sering. Fa illam yakun talabahu illa marrah wahidah kana kadiban. Nah, tapi kalau kau memang baru sekali lalu ngomong sampai dengan istilah kita baru ngomong satu kali, ya, pas orang itu melakukan suatu kesalahan itu, ana udah bilang beratus kali sama kau, aku sudah ngomong beribu kali, aku sudah ingatkan berpuluh kali, padahal baru sekali. Nah, masuk dusta kita, masuk dusta kalau memang kita baru sekali ngomong, tapi ngomong aku sudah ngomong berpuluh kali sama kau tuh, lah beratus kali diingatkan padahal baru satu kali. Nah, ini kata ulama, kata Imam Nawawi, itu termasuk dusta. Fa illam yakun talabahu illa maratan wahidah kana kadziban. Wa in talaba marrat la tu'tadu mithluha fi kathra lam ya'thim. Tapi kalau memang jumlah itu lebih dari 3 kali, jumlah yang kita sudah lupa saking seringnya, walaupun mungkin tidak mencapai puluhan, cuma belasan, lalu kita ngomong dengan istilah tadi puluhan kali aku ngomong sama kau, ratusan kali sudah diingatkan, itu tidak berdosa, tidak berdusta. La ilaha illallah. Wa illam yablu mi'amara, walaupun tidak nyampe ratusan kali, 100 kali tidak nyampe, tapi kita ngomong istilah seperti itu apa-apa. Wa bainahuma darajat yata'arradul mubalagh lil kadhib fiha. Nah, itu tergantung, nanti lihat ya kondisi orang yang ucapkan. Kalau memang dusta seperti tadi ya ada kebohongan, dusta, dosa. Kalau tidak, orang pun semua tahu itu cuma ungkapan, menunjukkan banyak, menunjukkan mubalaghah, menunjukkan lebih, ya, sangat banyak, sangat keras, sangat tinggi, maka itu boleh kita ngomongkan dengan seperti tadi, ungkapan yang berlebih tapi orang tahu maksudnya itu sangat. Qultu wa dalilu jawazul mubalaghah wa annahu la ya'ud kadziban marwainahu fi sahihain. Kami mengucapkan ini, kata Imam Nawawi, bukan tanpa dalil, ada dalilnya yang menunjukkan boleh seorang itu mengucapkan dengan ungkapan mubalaghah tadi, dengan berlebihan, menunjukkan sangat banyak. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amma Abu Jahmi fala yad'ul 'asa an atikihi wa amma Muawiyah fala mala lahu. Wa ma'lum annahu kana lahu thawbun yalbasuhu wa annahu kana yad'ul 'asa fi waqtin naum wa ghairihi wa billahi taufik. Di sini contohkan salah satu dari sekian banyak hadis yang dipakai untuk menjadikan dalil. Rasulullah SAW pernah berkata, amma Abu Jahmin, adapun Abu Jahmin seorang sahabat, fala yada'ul 'asa ala atikihi, ya, dia tidak meletakkan asa itu batu ala ati di atas pundaknya. Wa aman Muawiyah fala mala lahu, adapun Muawiyah dia tidak punya harta. Wa ma'lum annahu kan lahu thawb yalbasuhu wa annahu kana yad'ul 'asa fi waqtin naum wa ghairihi. Yang dimaksud oleh Rasulullah di situ, orang itu punya kebiasaan, dia kalau tidur dia selalu mengambil batu yang dibungkus dengan baju lalu diletakkannya dijadikannya bantal. Artinya ungkapan Nabi itu tidak kesalahan, asa itu tidak diletakkan di pundaknya tapi dijadikan bantal. Begitupun dengan Sayyidina Muawiyah, bukan berarti tidak memiliki harta sama sekali, itu cuma isyarat kalau dia orang yang miskin. Itu orang tidak punya. Orang tidak punya, emang tidak punya motor ada, ya, untuk hal-hal keputusan saya ada, cuma kita itu orang tidak punya, itu orang tidak punya. Wahakata. Jadi perumpamaan seperti itu, kiasan seperti itu, kinayah seperti itu boleh kita gunakan. Penting jangan sampai berlebihan. Gimana dalam kaidah bahasa Arab juga, kalau antum belajar kaidah bahasa Indonesia pun sama. Kadang-kadang menggunakan ungkapan-ungkapan yang mubalaghah. Wow, singa mimbar, singa mimbar, apalagi yang istilah-istilah yang seperti itu. Nah, itu cuma ungkapan. Kalau itu orang ceramahnya, kalau ceramah menggebu-gebu, bisa membuat orang terpukau.
ya, orator ulung, itu biasa digelar dengan singa mimbar, singa podium. Ya, pas lihat orangnya lembut, putih, nggak kayak singa. Ya, awas lintah darat. Nah, lain lagi, itu ungkapan seperti itu. Tidak semua itu tidak masuk dalam kategori dosa atau bohong. Cuma sudah maklum, itu suatu kinayah yang dipakai untuk mengumpamakan orang yang punya sifat-sifat yang seperti itu. Orang punya sifat buruk, suka bahasa Palembang ngenoi. Ya, tersebut lintah darat. Perumpamaan orang yang suka bermuka dua, bunglon. Ya, sana buaba sini buaba. Hati-hati, jangan jadi orang sombong kamu. Ya, orang sombong tuh suka buang muka. Biasanya marah dia orang cari muka. Kalian tinggal lama ada yang nyari. Yang kalian sombong, yang ngelilingin itu orang cari muka. Ya, orang suka jual nama, sama juga. Yang dekat dia kayak mau nyari nama. Hidup ini apa adanya, jangan ada apanya. Paham ya? Kalau hidup apa adanya ikhlas karena Allah. Tapi kalau ente hidup ada apanya, ente tidak bakal jadi orang yang mukhlis. Nanya dulu, ada lokaknya ada apanya. Tapi kalau apa adanya sudah lillahi ta'ala. Injuk banyak putih bismillah, ada kopi payung, injuk kopi susu, ada martabak payung, dah kati sudah. Tapi kalau orang datang yang tidak ikhlas, ada apanya. Yang ditanya ada apanya. Bab ma yaquluhu wa yaf'aluhu man takallama bi kalamil ghabih. Apa yang kita ucapkan kepada orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa amma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Imam Nawawi membuka bab ini, bab mayaquluhu wa yaf'aluhu man takallam bi kalam ghabih. Apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan kalau bagi orang yang mengucapkan ucapan yang kotor, kita ataupun kita lihat orang lain yang mengucapkan kalimat kotor, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhai Allah, atau melihat ada orang yang melakukan hal seperti itu. Di sini firman Allah yang pertama menyebutkan wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah. Kalau kita terbawa emosi misalnya atau terbawa oleh bisikan syaitan untuk mengucapkan satu kalimat-kalimat yang tidak dari Allah, maka yang kita harus lakukan segera untuk berlindung kepada Allah dan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Hamazatu bisikan-bisikan. Rabbi inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min hamazati syayatin, dari segala bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor atau bentuknya yang sifatnya diharamkan Allah seperti dusta, laknat atau cacian. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada datangnya khawatir pikiran-pikiran yang kotor. Makna yahdurun itu macam-macam. Ada makna juga syai' gharib, suatu yang ghaib tapi yang buruk, yang datang kepada kita mengganggu kita berlindung pada Allah dari gangguan jin, syaitan, iblis dan lain-lain. Itu dibaca. Jadi berlindung kepada Allah. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kalau dia merasakan ada bisikan-bisikan datang sekelompok syaitan mengganggu dirinya, langsung dia ingat kepada Allah, Allah berzikir, dan syaitan itu pun akanlah lari. Hum mubsirun, artinya kita tertahan diri kita dari apa yang buruk.
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan di sini disifatkan untuk orang-orang yang membuat kesalahan atau dosa, adalah dia melakukan perbuatan taubat minta ampun sama Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Adapun orang-orang yang melakukan perbuatan yang kotor atau telah mendolimi diri sendiri, dzakarullaha, lalu mereka ingat kepada Allah setelah berbuat dosa tersebut, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka minta ampun kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, maka yakinkan Allah akan mengampuni, tidak ada yang mampu memberikan ampunan kecuali hanya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan itu. Artinya taubat, berhenti, istighfar, minta ampun dan tidak mengulangi. Bukan terus dilakukan. Ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sementara mereka tahu tentang kesalahan itu dilakukan dengan sengaja, diulangi lagi. Jangan. Untuk orang-orang yang seperti tadi dikatakan mereka ketika berbuat satu dosa, perbuatan yang kotor, atau mengucapkan satu kalimat yang kotor, atau mereka melakukan perbuatan yang mendolimi diri mereka sendiri, yaitu dengan dosa, mereka langsung istighfar, minta ampun sama Allah dan tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim, itulah orang-orang yang beruntung yang mereka akan mendapatkan ganjaran pahala dengan ampunan dosa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa jannatun tajri min tahtihal anhar, mereka akan diletakkan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam surga tersebut. Wa ni'ma ajrun amilin, dan sebaik-baik balasan yang Allah berikan surga tadi bagi orang yang beramal. Artinya setelah melakukan dosa, ternyata dosa yang kita lakukan itu jelas kita tidak boleh berharap untuk melakukan dosa. Tidak boleh kita melakukan dosa dengan sengaja. Tapi ketika kita ditakdirkan Allah melakukan suatu dosa, kadang-kadang menjadi suatu hikmah, ada hikmahnya. Dengan dosa tersebut hanya kita yang merasa diri kita hina kepada Allah, minta ampun pada Allah dengan segala bentuk kita taubat kepada Allah tadi dengan tangisan, dengan penyesalan, maka di situ justru kita diangkat derajat kita menjadi hamba yang dekat. Bahkan Allah menjanjikan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatah, bahkan kita menjadi dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hati-hati ikhwan rahimakumullah, jangan kita pernah menghinakan orang yang berbuat dosa atau kesalahan itu, apalagi mereka seorang muslim yang melakukan dosa kesalahan yang tidak disengaja. Ya, boleh jadi mereka mendapatkan kedudukan dengan sebab itu tinggi di sisi Allah, bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan dosa ini juga ikhwan beda-beda antara kita dengan orang-orang soleh. Mungkin antum pernah mendengar ungkapan yang mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang awam itu boleh jadi nilainya keburukan bagi orang-orang yang soleh, dalam bentuk beramal soleh atau dalam bentuk berbuat dosa, sama dalam bentuk taubat. Contoh amal soleh kawan, ya, ini ungkapan ulama ini, hasanatul abrar, kebaikan orang-orang awam itu boleh jadi suatu keburukan bagi orang-orang yang muqarrabin, yang sudah dekat sama Allah. Contoh, kita orang awam kalau bisa mempertahankan diri untuk tidak tinggal sholat 5 waktu itu sudah, tapi tidak berjamaah. Ana tidak pernah tinggal sholat, walaupun ana sholat mepet-mepet asar, zuhur tetap sholat ana. Ini orang Masya Allah bagus ketimbang kalau dilihat dengan orang yang tidak sholat tadi. Tapi orang ini dibandingkan dengan orang yang selalu sholat di awal waktu tapi juga tidak berjamaah, maka dia akan mengatakan masih mending ana sholat di awal waktu walaupun tidak berjamaah, tidak seperti sebulan. Dia sudah ngerasa dia punya poin cantik, ternyata dia ini buruk juga ketika dibandingkan dengan orang yang ana sholat berjamaah. Ana sholat walaupun sholat berjamaah di sop paling belakang, ya, datang itu kadang-kadang tahiyat akhir imam, tapi berjamaah. Nah, orang yang berjamaah ini ngerasa dirinya bagus, tapi berjamaah sekedar berjamaah. Sholat tidak pernah berebut sop depan, sop di belakang, kemudian tidak pakai siwak, tidak pakai atribut yang disunnahkan oleh Rasulullah, tapi dia berjamaah. Maka orang ini sudah Masya Allah dia punya poin tinggi, bagus. Tapi dibandingkan orang yang sholat berjamaah di sop depan, ini orang nilainya rendah. Orang yang sholat di sop depan tadi pun akan menjadi rendah ketika dia sholat tanpa siwak. Sementara ada orang yang pakai siwak dengan sop depannya, dengan ridaknya, dengan kelengkapan atribut sunnahnya, maka ini orang nilainya bandingnya pertama jauh nih tinggi. Tapi yang pakai siwak dengan ridak dengan segala sunnahnya itu lebih
tahu lagi, terus sampai ke pucuk. Sampailah kita yang sholat sudah dengan bentuk zahir casing bagus ini, dibanding dengan orang-orang soleh yang ahli mugarabin, kita tidak dianggap suatu kebaikan. Apa? Sholat kita walaupun casingnya bagus, penuh dengan kelalaian. Sementara mereka tidak seperti itu. Ya, Imam Junaid rahimahullah ta'ala diceritakan, beliau sepanjang tahun bertobat, istighfar, minta ampun sama Allah atas suatu kesalahan. Kesalahan ini untuk orang awam bukan kesalahan, bahkan amal yang soleh. Jadi diceritakan Imam Junaid, qadal adzan. Adzan. Yang nak berwudu silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Ya ala salat, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul fadilah syaraf ad-darajat al-'aliyah rafi'ah wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'atah. Ya Rahman Rahimin, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah المعافاة الدائمة في الدين الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. Taib, diceritakan Imam Junaid radhiyallahu an rahimahullah ta'ala fa'ana bih. Beliau ini seorang yang Masya Allah rijal kibar awliya Allah dengan kaliber yang sangat tinggi derajat kewaliannya. Di antara amalan beliau, mujahadah beliau, itu beliau punya toko di pasar. Ya wali punya toko, dagang. Ya, tidak sedikit orang-orang dulu mereka pengusaha, pedagang. Bahkan di Palembang pun kita dapatkan banyak.
Tapi dunia tidak menutupi mereka untuk dekat sama Allah. La yulhimu tijara an dzikrillah, tidak membuat mereka lalai untuk ingat sama Allah. Imam Junaid terkenal kibar aulia, ya, levelan beliau ini seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Faqih Muqaddam, yang memang pemimpin para aulia. Jadi beliau itu tiap hari buka toko. Kalau sudah sampai di toko itu dia buka, dia masuk, dia tutup lagi dari dalam. Lalu apa yang dilakukan? Dia sholat sunnah 200 rakaat. Bukan 2 rakaat, 200 rakaat. Setelah sholat sunnah 200 rakaat, setelah diselesaikan dia baru buka toko. Sehingga tokonya luar biasa. Nah, tokonya pun dia bangun dengan bangunan dengan harta yang bersih. Isi tokonya pun semuanya bersih. Cara berdagangnya pun bersih sesuai dengan syariat Allah dan yang disunnahkan Rasulullah SAW. Sehingga terjadilah suatu kebakaran. Kebakaran yang cukup besar yang menghanguskan pasar. Pasar. Toko Imam Junaid ini dipasang itu. Subhanallah, seluruh toko dilalap api habis. Sehingga orang mengabarkan kepada Junaid, pasar kebakar, toko kau mungkin terbakar juga. Maka beliau menghampiri toko tersebut, mendatangi tempat kebakaran dan disaksikan subhanallah, semua toko yang ada di sekitar Junaid, toko Junaid Imam Junaid ini semuanya habis ludes terbakar, tapi toko dia tidak kena api. Sallallahu alaihi Nabi. Toko beliau tidak terkena api. Melihat itu beliau langsung gembira, senang dia. Lalu sujud syukur. Habis itu dia langsung nangis, beristighfar sepanjangan. Wong bingung, ngapa macam ini? Tadi dia keadaan gembira, senang, bahkan sampai sujud syukur. Setelah itu lalu dia nangis dengan tersungguh-sungguh, nunduk kepala, malu untuk mengangkat mukanya. Ngapa? Aku telah melakukan suatu dosa, katanya. Apa dosa kau, Imam? Aku tadi bersyukur atas musibah orang lain. Aku bersyukur atas nikmat aku, sementara orang lain dapat musibah. Nah itu dengan kacamata orang sekaliber beliau mengatakan itu suatu dosa, suatu maksiat. Sampai beliau nangis dan terus bertobat kepada Allah, minta ampun. Kalau untuk kita kan itu suatu yang patut, wajar. Kita dapat nikmat kita syukuri. Hakada, ya. Begitupun dengan tingkatan dosa. Ya, kita orang awam ini biasa-biasa be nyingok yang betino buka aurat segala macam nih, ngomong sama betino kadang tanpa hajat sudah biasa, macam-macam lah. Orang-orang yang soleh mereka mendengar suara perempuan baik langsung mereka ngerasa itu suatu dosa. Lintasan hati pun mereka istighfari. Kalau kita bukan lintasan hati, ya, seperti Imam Junaid ini sendiri. Nah, orang itu semakin tinggi derajat di sisi Allah, dia akan cepat dijaga dan ditegur oleh Allah kalau melakukan suatu kesalahan. Imam Junaid pernah suatu hari di pasar Baghdad itu beliau melihat ada seorang anak muda masih segar, masih kuat, masih sehat, tapi sa'il, minta-minta. Budaknya segar, sehat, kuat, minta-minta. Lalu Imam Junaid ini berkata di dalam hatinya, "Oi, cobalah begawi kau nih. Ya, awak masih segar, masih sehat." Subhanallah ya kawan, malam hari beliau tidur mimpi. Mimpi apa? Budak itu datang kepada dia ngawak bangkai manusia. Bangkai manusia itu dia itulah. Budak itu dewek. Lalu menyuruh Imam Junaid, makan kau daging bangkai manusia ini. Makan kau daging manusia ini. Nah, itu sudah termasuk kategori untuk level Imam Junaid itu riba. Ya, membicarakan perihal orang yang orang itu belum tentu. Ini belum terucap, baru lintasan hati. Tapi untuk level beliau itu sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nasallahu ya, dosa kita banyak masih tidak dapat teguran kadang-kadang. Nah, itu bedanya kita sama mereka. Kita orang yang hiris sunnah dengan sunnah Rasulullah. Ya, jangankan untuk tidak sholat berjamaah, jangan untuk terlambat sampai 2-3 rakaat. Terlambat takbiratul ihram mereka menyesal. Kalau kita nyantai bahkan ketika sudah qomat baru ngangkat telepon gitu. Lewat takbiratul ihram kita biasa sudah selesai ya sudah ya. Ngomong ya sudah itu ngapa sudah nyingok lakum dinukum waliyadin ya sudah ngapa nak ngajar melok rukuk tadi nak ngajar melok rukuk. Jadi terlambat Fatihah pun tak kasih suatu kerugian bagi kita. Beda dengan orang yang heris. Jangankan untuk terlambat serkaat, jangankan terlambat untuk tidak baca Fatihah, terlambat takbiratul ihram pun suatu penyesalan yang hebat. Salat tanpa siwak sekali, wah suatu penyesalan yang sangat luar biasa berebut di sop depan, suatu hari dia tidak dapat sop depan, terasa suatu kerugian yang sangat mahal. Kita nyantai sop belakang ketik dosa aja kita. Ya, aku pasti mending sembahyang jamaah. Tidak sembahyang jamaah, kita selalu ngukur kalau urusan akhirat kepada orang yang lebih rendah, padahal untuk dunia itu kita pakai. Ya, kalau untuk dunia memang kita pakai resep Rasulullah, idza ra'aital rajulun fadhul mal wal huluk fandur ila man asfalah. Maka kalau engkau melihat ada orang yang dilebihkan Allah hartanya, kekayaannya, fisiknya, kerupaannya,
Maka tundukkan pandangan kau, melihatlah orang yang lebih kurang dari kau. Ini anjuran Nabi untuk urusan dunia. Kalau untuk urusan akhirat, jangan kita macam itu. Kita jenguk orang yang lebih hebat dari kita, lebih mantap dari kita dalam urusan agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahaladzim bila a'udzubillahi min dzalik. Wa rahmatullah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala Jumat malam Sabtu depan kita akan kembali mengadakan majlis 2 mingguan di rumah Habib Muallim Nang. Ba'dal maghrib lanjut pada isya di MTRI, majlis taklim tempat Aswan Al-Marum Satu Taufik Has Nuri. Kemudian malam Ahad depan insyaallah zikir ziarah Kambang Koci. Maghrib kumpul di Long Kidul, setelah isya kita ziarah ke Pangeran Syarif Ali dan lalu kumpul terakhir di Kambang Koci insyaallah. Lalu setelah itu nanti ngikut malam Rabunya Datuk Akhil dan malam Kamisnya di seberang Hulu insyaallah taala. Ya, mungkin itu beberapa undangan. Dan ini bulan depan ini banyak haul yang akan diadakan, itu termasuk haul Kiai Pedatuan, haul Ustaz Lumar Thayyib. Ya, mungkin antum yang mungkin akan melakukan atau mengadakan acara-acara apa, kalau bisa ya jangan dibarengkan dengan tanggal-tanggal tersebut. Kecuali nanti sudah bikin duluan, ternyata jadwal haul baru muncul, ala kulli hal. Ya, kita pengen dapat berkah biar bisa hadir acara-acara seperti itu, acara para haul, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana wa annana asrafna ala lada asrafna fatub تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد توصي الصحب. فاتح بالقبول توصل إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.